wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema biaya bahan kelas AKS 4A mata kuliah akuntansi syariah dengan anggota saya sendiri Putriana Dewi NIM 195221035, kedua Ayu Prasakti Utami NIM 195221025, ketiga Sri Wahyuningsih dengan NIM 195221030. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tema mengenai sistem pengelolaan bahan. Dalam akuntansi atas perolehan sampai penggunaan bahan baik secara manual maupun dinilai penting dalam upaya menghitung biaya bahan atas pesanan atau terhadap departemen atau mengelola persediaan bahan dengan sistem persediaan perpetual. Yang berikutnya yaitu apa aja sih langkah-langkah dalam pengelolaan bahan yang akan digunakan, yang pada umumnya dimulai dari yang pertama bagian rute produksi dan perencanaan produksi, yaitu dalam setiap jenis produk yang dihasilkan diperlukan urutan atau suatu proses produksi dan penyusunan rencana utama dari proses produksi tersebut. Yang kedua yaitu tentang bukti permintaan dan pesanan pembelian bahan, yaitu kita harus mengkonfirmasi kepada departemen pembelian terkait jenis dan jumlah bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu tentang laporan penerimaan bahan. Laporan penerimaan bahan itu dibuat untuk mengetahui jumlah pembelian bahan dan pengujian atas kualitas bahan itu sendiri. Yang keempat yaitu tentang bukti permintaan bahan, yaitu Departemen Gudang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bahan, yang mana tugasnya itu adalah menerima dan mengeluarkan bahan. Yang kelima yaitu kartu persediaan bahan, yaitu ada beberapa tugas pokoknya atau tugas wajibnya, yaitu untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran setiap jenis bahan-bahan yang akan diproduksi. Tahu Departemen Akuntansi juga menentukan sistem pencatatan yang sesuai terhadap jenis bahan-bahan yang akan digunakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perolehan atau pembelian bahan. Apa sih prosedur-prosedur dalam pembelian bahan? Yang pertama ada permintaan dan pembelian bahan, yang kedua ada order pembelian bahan, yang ketiga ada penerimaan bahan, yang keempat ada pencatatan bahan di gudang, dan yang kelima ada pencatatan utang atas pembelian bahan. Selanjutnya, ini merupakan tugas-tugas dari departemen atau bagian-bagian dalam sistem pembelian bahan. Yang pertama, ketika terjadinya permintaan dan pembelian, kemudian Departemen Gudang segera melakukan pengecekan persediaan bahan. Apabila jumlah persediaan bahan mencapai batas minimum, kemudian Departemen Gudang segera melakukan atau membuat surat permintaan pembelian yang akan ditujukan kepada Departemen Pembelian. Setelah Departemen Pembelian menerima surat permintaan pembelian dari Departemen Gudang, kemudian Departemen Pembelian segera memilih pemasok. Setelah pemasok terpilih, kemudian Departemen Pembelian membuat surat order pembelian yang dikirimkan kepada pemasok. Adapun tugas dari pemasok itu sendiri yaitu yang pertama mengembalikan tembusan order pembelian kepada Departemen Pembelian, kemudian mengirimkan bahan-bahan kepada perusahaan yang memesan, kemudian mengirimkan faktur. Selanjutnya, Departemen Penerimaan Bahan. Departemen Penerimaan Bahan ini sendiri tugasnya yaitu menerima bahan yang dikirimkan oleh pemasok dan mencocokkannya sesuai dengan surat order pembelian. Apabila sesuai dengan surat order pembelian, kemudian Departemen Penerimaan Bahan segera menerbitkan laporan penerimaan untuk dikirimkan kepada Departemen Pembelian, Departemen Gudang, dan Departemen Akuntansi. Selanjutnya, tugas dari Departemen Akuntansi yang pertama memverifikasi faktur, laporan penerimaan, dan order pembelian untuk persetujuan faktur dari pemasok. Yang kedua yaitu menyiapkan kupon pembayaran dan pengirimannya ke bagian pembayaran dan pencatatan persediaan. Kemudian yang terakhir yaitu bagian pembayaran melakukan pembayaran. Selanjutnya,
Prosedur penggunaan bahan. Yang pertama, bagian produksi mengisi formulir permintaan bahan dan menyerahkannya ke bagian gudang. Kemudian bagian gudang melengkapi formulir permintaan bahan dengan cara mengisi kuantitas bahan yang dikeluarkan dari gudang. Kemudian yang kedua, mendistribusikan formulir permintaan ke bagian akuntansi dan pencatatan persediaan. Kemudian pada bagian akuntansi yaitu mencatat penggunaan bahan ke dalam jurnal, dan yang kedua yaitu mencatat kuantitas dan nilai rupiah bahan yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya perolehan bahan. Bahan adalah unsur utama dari suatu produk setelah diolah melalui proses produksi. Pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum, biaya bahan tidak hanya harga beli atau harga faktur saja, tetapi termasuk juga biaya-biaya yang terkait dengan perolehan bahan tersebut sampai akhirnya siap digunakan dalam proses produksi. Biaya tersebut antara lain ada biaya pemesanan, biaya bongkar muat, biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya penyimpanan, dan biaya yang lain. Selanjutnya ada sistem pemakaian bahan. Sistem pemakaian bahan ini menjamin bahwa bahan yang digunakan telah sesuai dengan jumlah unit yang dibutuhkan untuk proses produksi dan telah sesuai dengan standar kualitas bahan yang diterapkan. Prosedur pemakaian bahan terdiri dari prosedur permintaan bahan, prosedur pengeluaran bahan, dan prosedur pencatatan pemakaian. Yang pertama, prosedur permintaan bahan. Tugas utama Departemen Produksi adalah memproses bahan menjadi produk jadi. Oleh karena itu, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan produksi, Departemen Produksi mengisi bukti permintaan bahan secara rinci kepada Departemen Gudang. Bukti permintaan bahan yang tersebut itu digunakan Departemen Gudang sebagai dasar pengeluaran bahan. Bukti permintaan bahan dibuat 4 rangkap. Yang lembar pertama atau yang asli itu untuk Departemen Gudang, yang kedua lembar yang kedua itu untuk Departemen Akuntansi, yang ketiga untuk bagian pemegang kartu persediaan bahan, dan yang keempat sebagai arsip di Departemen Produksi. Yang selanjutnya ada prosedur pengeluaran bahan. Berdasarkan bukti permintaan bahan, Departemen Gudang mengeluarkan bahan sesuai spesifikasi dan jumlah unit yang diminta oleh Departemen Produksi. Bukti permintaan bahan tersebut menjadi dasar Departemen Gudang untuk mencatat pemakaian atau pengeluaran bahan dalam kartu gudang, sekaligus pencatatan dalam persediaan bahan. Selanjutnya ada prosedur pencatatan pemakaian bahan. Bukti permintaan bahan dari Departemen Produksi yang telah diotorisasi oleh Departemen Gudang terkait spesifikasi dan jumlah unit bahan yang diminta, serta telah dilengkapi dengan harga per unit bahan oleh Departemen Akuntansi, merupakan sumber utama yang menjadi dasar dari ayat jurnal pengeluaran bahan di Departemen Akuntansi. Selain itu, bukti permintaan bahan yang telah diterima oleh bagian pemegang kartu persediaan bahan juga digunakan sebagai dasar pencatatan dalam kartu persediaan bahan di kolom pengeluaran atau pemakaian. Selanjutnya, biaya pemakaian bahan. Frekuensi perolehan atau pembelian bahan dalam satu periode akuntansi dapat dilakukan beberapa kali dan mungkin dengan nilai biaya perolehan yang berbeda. Oleh karena itu, persediaan bahan yang disimpan di gudang mungkin memiliki biaya yang cukup beragam dan fluktuatif meskipun jenis bahan yang digunakan itu sama. Hal ini sama saja menimbulkan permasalahan terkait penentuan biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi. Maksud dari penentuan biaya bahan yang digunakan untuk menentukan besarnya biaya bahan secara adil dan teliti. Selain itu, penentuan biaya bahan yang digunakan mendorong adanya aktivitas pengendalian biaya atas bahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang sistem pencatatan bahan, yaitu sistem fisik atau sistem periodik, yaitu metode ini umumnya dilakukan oleh perusahaan yang
masih kecil, yang mana pihak manajemen dapat mengawasi secara langsung saat menentukan kapan dan berapa jumlah unit bahan yang akan dibeli, serta memberikan pengawasan terhadap pemakaian bahan tersebut dalam pencatatan. Selanjutnya, pemakaian bahan. Pemakaian bahan untuk proses produksi dalam sistem fisik atau sistem periodik ini tidak dilakukan pencatatan ke dalam ayat jurnal. Besarnya nilai bahan yang digunakan dalam proses produksi yaitu ditentukan dengan cara mengurangkan antara nilai persediaan bahan yang siap digunakan dalam proses produksi atau persediaan awal ditambah dengan pembelian bahan selama satu periode dengan nilai bahan yang tersisa di persediaan akhir. Yang berikutnya yaitu tentang sistem perpetual atau kontinu. Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar yang mana manajemen tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung atas persediaan bahan, tetapi menggunakan sistem pengendalian bahan yang memadai melalui kartu persediaan bahan. Dalam metode ini itu tentang setiap pemakaian bahan untuk proses produksi dengan metode perpetual ini dilakukan pencatatan ke dalam ayat jurnal dan kemudian dicatat ke dalam buku pembantu persediaan bahan. Metode penilaian persediaan bahan. Yang pertama, menggunakan metode identifikasi khusus. Pada metode ini, setiap bahan-bahan yang diterima atau yang dibeli diberi tanda khusus yang menunjukkan harga satuan sesuai dengan faktur yang diterima. Tujuannya yaitu agar ketika pemakaian bahan untuk proses produksi dapat langsung diketahui besarnya biaya yang digunakan. Biasanya, perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode ini merupakan perusahaan yang menjual sedikit produk tetapi harganya mahal. Kemudian yang kedua, menggunakan metode rata-rata. Metode ini didasarkan bahwa bahan yang dipakai, bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya. Cara menghitungnya yaitu dengan membagi antara total biaya bahan yang dibeli termasuk saldo awal persediaan dengan jumlah per unit bahan yang ada di gudang. Selanjutnya ada metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Metode ini berasumsi bahwa bahan yang dibeli atau diperoleh pertama kali merupakan bahan yang pertama kali digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, nilai persediaan bahan di akhir periode diasumsikan berasal dari nilai bahan yang dibeli atau diperoleh terakhir kali. Metode ini dimaksudkan untuk menentukan aliran biaya bahan tanpa harus diikuti dengan aliran fisik bahannya. Hal ini karena aliran fisik bahan perlu mempertimbangkan kondisi fisik bahan yang harus segera digunakan. Selanjutnya ada metode masuk terakhir keluar pertama. Metode ini berasumsi bahwa bahan yang dibeli atau diperoleh terakhir kali merupakan bahan yang pertama kali digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, nilai persediaan bahan di akhir periode diasumsikan berasal dari nilai bahan yang dibeli atau diperoleh pertama kali. Alasan dari penggunaan metode ini bahwa biaya yang paling terakhir nanti lah yang paling mendekati harga pasar, sehingga merupakan biaya yang paling tepat untuk dikaitkan dengan pendapatan dalam upaya untuk menentukan besarnya laba. Metode ini dimaksudkan untuk menentukan aliran biaya bahan tanpa harus diikuti dengan aliran fisik bahannya. Hal ini karena aliran fisik dalam mempertimbangkan kondisi fisik bahan baku yang harus segera digunakan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dalam pembahasannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.